Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas saya di mata kuliah Bimbingan Konseling SDMI, Program Studi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Di video ini, saya akan menginformasikan ke teman-teman semuanya tentang topik-topik apa saja sih yang akan kita bahas 16 pertemuan ke depan, apa saja tugasnya, referensi apa saja yang bisa digunakan, sistem penilaian, dan tentunya rancangan pembelajaran untuk semester ini. Deskripsi dan capaian mata kuliah Bimbingan dan Konseling SDMI. Mata kuliah ini memang terkesan sama dengan prodi PAI, tetapi apa yang kita bahas dan capaian pembelajarannya pun akan berbeda. Karena di prodi PGMI, kalian nantinya akan dididik sebagai calon guru SD atau calon guru MI, dan yang pasti harus bisa merangkap sebagai konselor atau guru BK di sekolahannya masing-masing. Sedangkan untuk calon guru PAI sama sekali tidak diperkenankan untuk menjadi guru BK sesuai dengan perundang-undangan peraturan pemerintah yang berlaku. Bahan kajian. Ada 7 topik yang akan kita bahas pada semester ini di mata kuliah Bimbingan dan Konseling SDMI. Referensi. Kalian bisa menggunakan referensi dari manapun, baik itu online maupun offline, yang kredibel dan dapat dipercaya. Contohnya, kalian bisa mencari artikel-artikel ilmiah pada Google Scholar. Silahkan mengetikkan kata kunci, topik, atau judul pada kolom pencarian yang sudah disediakan. Atau kalian bisa ke Library Genesis. Di Library Genesis ini sayangnya hanya terdapat buku-buku berbahasa Inggris. Tapi tenang saja, kalian tetap bisa mencari pertolongan ke Google Translate untuk bisa memahami apa yang dituliskan oleh penulis-penulis barat. Kalian juga bisa memanfaatkan perpustakaan nasional yang sudah dapat diakses secara online. Atau kalian bisa memanfaatkan Electronic Thesis and Dissertation dari setiap perguruan tinggi. Sistem penilaian. Penilaian mata kuliah ini 50%-nya saya ambil dari UTS dan UAS, 30% saya ambil dari tugas-tugas, dan 20% yang lain saya ambil dari keaktifan kalian. Bagaimana dengan kehadiran? Tenang saja, berdasarkan buku pedoman akademik IAIN Kediri, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% atau setara dengan 12 pertemuan dari total keseluruhan pertemuan. Jika kurang dari itu, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus mata kuliah. Maka dari itu, kalian wajib mengisi presensi sesuai dengan hari dan juga jam yang sudah dijadwalkan. Rancangan perkuliahan. Kita kenali dulu ruang belajar yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Kita akan menggunakan ruang belajar sinkron atau pembelajaran tatap muka via daring
dan juga ruang belajar asinkron, di mana kalian bisa belajar secara mandiri dan kolaboratif. Ruang belajar sinkron nanti kita akan menggunakan Hangout Meet atau Google Meet atau Zoom atau Skype atau Live IG atau Facebook atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing kelas, dan jadwal untuk pembelajaran sinkron pun akan kita sesuaikan dengan setiap kelas. Nantinya di setiap kelas akan dibagi menjadi 2 sesi. Setiap sesi dibatasi maksimal 50 menit. Jadi jika kelas kalian ada 30 mahasiswa, maka 15 mahasiswa akan mengikuti sesi pertama dan 15 mahasiswa yang lain akan mengikuti sesi kedua. Tentu ini akan meringankan kuota kalian. Memangnya untuk apa pembelajaran sinkron? Pembelajaran sinkron digunakan untuk konfirmasi pemahaman, untuk menunjukkan hasil karya, atau untuk menanyakan hal-hal lain yang memang harus ditanyakan secara langsung, begitu ya. Dan pastinya ini sudah dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelas. Ruang belajar asinkron. Kalian dapat belajar kapan saja dan di mana saja secara mandiri ataupun secara kolaboratif bersama tutor, mahasiswa lain, dosen, ataupun praktisi atau yang lain-lain. Di mana ruang belajar ini kita akan memanfaatkan aplikasi lain selain yang sudah saya sebutkan di ruang belajar sinkron. Saya akan memberikan bahan kajian, materi, tugas, dan lain sebagainya. Bisa saya upload di YouTube, Google Classroom, e-learning, WhatsApp, ataupun aplikasi lain sesuai dengan kesepakatan. Dan kalian sebagai mahasiswa dapat belajar secara mandiri dari sumber belajar yang sudah disediakan atau dari sumber belajar yang lain. Dan melalui asinkron ini, dosen dapat memberikan instruksi, menyediakan pendampingan, dan kalian sebagai mahasiswa dapat melakukan kerja kelompok. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pembelajaran terus berinovasi. Dan mau tidak mau kita harus menerapkan pembelajaran ini. Jadi kita akan menerapkan flipped classroom, di mana kalian saat di rumah mencari sumber belajar, membuat pointers, menyusun pertanyaan, begitu ya. Nanti saat di kelas atau nanti saat pembelajaran sinkron tadi, kita akan sharing. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, mencari solusi, nanti akan membuat temuan-temuan yang baru. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Jangan sungkan untuk bertanya. Silakan jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui WhatsApp atau di WhatsApp grup atau melalui email yang sudah saya tuliskan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.